Ini dengan catatan dia itu melaksanakan dzikir dan merenungi isi dari bacaan yang dia baca. La ilaha berarti tidak ada sesembahan apapun, tidak ada yang dia sembah, tidak ada yang dia cari, tidak ada yang dia minta, tidak ada yang dia tuju, tidak ada yang dia tidak ada yang wujud, tidak ada zat yang menciptakan dan seterusnya, illallah, kecuali Allah Ta'ala. Sehingga dia memasrahkan dirinya secara totalitas kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala gitu. Nah setelah itu karena dia saking khusyuknya kemudian masuk kepada dimensi-dimensi atau penyaksian-penyaksian secara rohani yang perjalanan ruh, maka gimana itu? Tetap harus disodorkan kepada guru. Bisyarti an ya'rido ala syekhihi kulla syai'in yarqa ilaih. Dia menyodorkan apa yang dia saksikan, yang dia lihat ketika berzikir kepada gurunya. Supaya apa? Supaya gurunya itu mengajari kepada murid bagaimana si murid ini, si guru tersebut mengajarkan adab ketika memasuki alam yang seperti itu. Oke, lanjut al-hadi asyara yang ke-11, ihdharu makna dzikri biqalbihi, menghadirkan makna dzikir biqalbihi, di dalam hatinya. Al-ikhtilafi darajatil masyahid fi dzakirin, sesuai dengan perbedaan derajat-derajat penyaksian dari kalangan orang-orang yang berzikir. Ya, artinya ada kalanya seseorang itu ketika berzikir misalnya dia merasakan sesuatu yang aneh gitu, dan dia memang melaksanakan adab-adab zikir yang disebutkan ini yang 20 bahkan dia tambahi gitu misalkan ya, sehingga ketika berzikir itu dia merasakan kekhusyuan, ketenangan yang luar biasa dan menyaksikan hal-hal yang di luar nalar gitulah, seakan-akan dia masuk ke surga misalkan, seakan-akan dia masuk neraka dan seterusnya. Nah ini dengan catatan dia itu melaksanakan dzikir dan merenungi isi dari bacaan yang dia baca. La ilaha berarti tidak ada sesembahan apapun, tidak ada yang dia sembah, tidak ada yang dia cari, tidak ada yang dia minta, tidak ada yang dia tuju, tidak ada yang dia tidak ada yang wujud, tidak ada zat yang menciptakan dan seterusnya, illallah, kecuali Allah Ta'ala. Sehingga dia memasrahkan dirinya secara totalitas kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala gitu. Nah setelah itu karena dia saking khusyuknya kemudian masuk kepada dimensi-dimensi atau penyaksian-penyaksian secara rohani yang perjalanan ruh, maka gimana itu? Tetap harus disodorkan kepada guru. Bisyarti an ya'rido ala syekhihi kulla syai'in yarqa ilaih. Dia menyodorkan apa yang dia saksikan, yang dia lihat ketika berzikir kepada gurunya. Supaya apa? Supaya gurunya itu mengajari kepada murid bagaimana si murid ini, si guru tersebut mengajarkan adab ketika memasuki alam yang seperti itu gitu. Itu masih sekedar contoh aja teman. Ya, jadi nah itulah fungsi, salah satu tugas lah katakan dari seorang guru, di mana guru itu sebagai penunjuk jalan, pendidik dirinya, terutama yang berkaitan tentang rohani ya, terutama yang berkaitan tentang rohani. Dan nanti akan ada apa sih kriteria dari seorang guru itu ada. Jadi intinya adalah seorang guru mursyid lah katakanlah, syekhut thari, guru dalam thariqah. Dia itu memiliki dua unsur. Yang pertama adalah ilmu syariat, yang kedua adalah ilmu kasyf. Cek orang majdub ya. Ilmu kasyf, dia bisa mengkasyaf, bisa menyingkap apa yang ada dalam diri muridnya gitu. Ya artinya ketika muridnya itu ketika berzikir dia ada unek-unek. Misalnya pengen imbalan, pengen pahala lah, pengen duit lah, pengen ini, pengen itu. Si guru ini tahu, oh kamu zikirnya itu nggak murni, belum murni ke Allah Ta'ala. Udah coba aja itu misalnya. Zikirnya zikir mantap zikir, tetapi adab
dalam dzikir itu dipakai. Sehingga apa? Sehingga jangan sampai ada bahasa imbalan. Kita mendapatkan imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan gitu. Itu contoh aja gitu kan. Jadi harus seperti itu. Kalau nggak kayak gitu, nggak ada. Dan itu bisa dilihat daripada akhlak atau perilaku kesehariannya. Itu kriteria guru ya. Nanti ada gampang teman. Nanti ada lanjutannya. Oke, lanjut. Atsani asyara yang ke-12. Dan ini yang terakhir dari adab. Jadi adab ketika dalam keadaan dzikir ya. Udah berapa menit Niki? Oke. Ini belum sejam. Kalma ya. Itu bisa istirahat banyak tenang. Ya. Tafarrughul qulubi an kulli mawjudin hala dzikri siwallah biqaulihi la ilaha. Jadi mengosongkan hati dari segala sesuatu yang wujud, mengosongkan hati dari semua makhluk apapun itu, mau itu popularitas, mau itu materi, mau itu perempuan, mau itu jabatan dan seterusnya, tetap harus dikosongkan ini ketika berzikir. Jadi yang ada dalam bayangannya itu adalah Allah Ta'ala. Artinya dia mengejar Allah Ta'ala, mengejar cinta Allah Ta'ala, mengejar ridho Allah Ta'ala, mengejar dirinya diampuni oleh Allah Ta'ala dan seterusnya dalam berkaitan tentang Allah Ta'ala. Karena dia terutama dengan ucapannya la ilaha. Ya, la ilaha kan tidak ada sesembahan, tidak ada yang hak disembah, tidak ada yang wujud, tidak ada yang dimaksud, tidak ada yang dituju kecuali atas izin Allah. Seperti apa? Ya seperti dalam Robito kan ketika berzikir kita membayangkan wajah guru. Kita membayangkan wajah guru ketika berzikir. Nah itu Allah Ta'ala izinkan gitu. Bahkan itu merupakan adab yang paling besar di antara adab yang lain. Dan seandainya walaula anna lisyaikhi madkhalan aziman ala ta'la fi ta'dibil muridi masaghalil muridi an yukhayyila syakhsahu baina ainaihi la fi qalbihi. Ya, jika seandainya bahwa jika bukan karena guru ini memiliki madkhal, memiliki efek atau memiliki pengaruh yang besar dalam mendidik si murid, maka tidak boleh bagi seorang murid untuk menghayalkan, untuk menggambarkan, membayangkan wajah dari gurunya di depan matanya. Di depan matanya aja nggak boleh. Kalau memang nggak punya efek. Tapi karena punya efek, punya faedah, punya manfaat, bahkan itu termasuk adab yang terbesar dalam zikir, maka boleh Allah Ta'ala mengizini ketika berzikir membayangkan wajah dari guru atau robitoh ya, untuk bisa mengusulkan seorang abid ini, seorang murid kepada Allah Ta'ala. Sebelum usulnya, iya, ya setidaknya kan dia merasakan ketenangan, gitu. Efek dari zikir. Jadi ketika seorang murid itu berzikir, kan tadi adab yang paling besar itu adalah ketika berzikir robito. Dan ketika dia robito, otomatis tingkatannya akan naik. Ya setidaknya dalam kesehariannya dia nggak zikirnya nggak lupa amat gitu. Artinya bisa mengisi tiap harinya dengan zikir. Nah, ada peningkatan spiritual, rohaniah atau perbuatan zahir yang dicerminkan dalam perbuatan zahir. Biasa 200.000. Nah, gitu. Ada peningkatan lah dalam ibadah dan perilaku kesehariannya. La fi qalbi, tapi tetap itu kan membayangkan cuman di depan mata doa. La fi qalbi tidak dalam hatinya. Kalau di hatinya nggak boleh. Gitu. Harus kalau dalam hatinya harus ada Allah gitu. Wa inna masyaratu nafya kulli mawjudin fil qaum minal qalb liyatamakkana lahu ta'siru qawli la ilaha illallah bil qalb. Nah, kemudian kenapa para ulama itu mensyaratkan? Para ulama itu mensyaratkan menafikan semua yang wujud dari alam semesta dari hati. Ya, tujuannya adalah agar ucapan la ilaha illallah itu memiliki efek kepada hati. Ya kan?
Jadi ketika membaca la ilaha, tadi kan dia menafikan semua yang wujud di alam semesta. Ya. Kemudian menafikan dari segala yang wujud di alam semesta, tujuannya agar la ilaha illallah ini tertancap, tertanam di dalam hati, sehingga setelah tertancap di dalam hati dia merasakan ketenangan, dia merasakan kedamaian, merasakan kebahagiaan yang kemudian nanti tercermin di dalam perbuatan sehari-hari. Betul. Nah setelah itu summa yasri dalikal makna ila sairil jasad. Kemudian makna dari tertancapnya la ilaha illallah dalam hatinya itu nanti akan menyebar ke seluruh badannya, sehingga semua badannya itu dipenuhi dengan cinta. Amin. Berarti lamun saktina bahasa ini takholi ya. Mengosongkan diri. Awalnya mengosongkan diri, kan? Kemudian tajalli, tahali, baru tajalli. Maka wajahnya para arifin. Tajalli itu adalah dia menyaksikan penampakan dari keagungan Allah Ta'ala. Ya, oke. Dalam sebuah syair para ahli marifat, para arifin telah mendendangkan atani hawaha qabla an a'rifal hawa. Jadi ini biasanya yang sering dikutip nadoman itu ya dari kalangan ahli sufi itu adalah ungkapan cinta kepada perempuan Laila. Nah, cuman itu hanya sekedar metafor ya, majaz, sirah. Hanya sekedar majaz untuk mengungkapkan rasa cinta. Gitu. Makanya di sini dikatakan atani hawa qabla an a'rifal hawa. Cinta Laila itu mendatangiku sebelum saya kenal apa sih cinta itu. Fasada qalban farigon fatamakana, di mana cinta si Laila ini menubruk hatiku. Sampai tertancap sampai ke akar-akarnya. Ini kan maksudnya, ini kan ungkapan bahwasanya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali itu adalah tertancap di dalam hati. Kemudian setelah tertancap di dalam hati, maka akan tersebar ke seluruh jasadnya, mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut. Semuanya dipenuhi dengan cinta. Ya artinya semua perbuatannya dijaga oleh Allah Ta'ala, karena dia takut, khawatir ketika tangannya melakukan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Ta'ala, maka dia tidak dicintai lagi oleh sang kekasih. Berarti nonton TikToknya itu orang ya? Nonton TikTok. Itu mah gimana hati dia? Rek nonton TikTok tak mau ngelihat dubur tak hatinya gimana? Gitu. Cuman bagi kalangan muridin ya boleh. ulawaka gitu. Nah, nggak boleh ya ulawaka, nanti dulu kan. Nanti dulu. Wajma'u ala annahu yajibu 'alal muridi an yadhkura bi quwwatin tammatin wallahu ta'ala a'lam. Bismillah. Ditutup barangkali ada pertanyaan. Ada yang mau nanya enggak? Ajari. Udah tadi. Enggak. Oh, tajalli Inggrisnya. Nah. Yo, bro. Kedua mau orang saya kan tenan mah kedua mah ya. Atau mudah mah hati baik. Bebas. Bebas. Kawin 17 kali tak. Tapi kalau zikir Ulah. Kosong. Kosong. Allah menunggu. Sambil dimakan Terus sambil dimakan bakal takut yang lain pengen dari sewako. Mama. Ya, mangga. Mangga atek. Ini pengertian di nama kosong. Siap. Jadi kan di awalnya. Allah sampai temenan dihayalkan dulu. Iya. Temenan manfaat ke orang. Betul. Kan gini. Kan syarat yang ke-12 itu mengosongkan hati dari segala yang wujud. Di antara yang wujud itu apa? Gurunya kan. Nah, kenapa para ahli sufi itu malah mensyaratkan, bukan nggak boleh, mensyaratkan robitoh, katanya bahasa robitoh tadi ya. Kenapa justru mensyaratkan robitoh dalam berzikir? Padahal dalam adab yang ke-12 itu harus kosong gitu.
Ya karena itu diberi izin oleh Allah Ta'ala. Betul. Kenapa? Ya karena justru bukan hanya bukan hanya hal itu boleh, tetapi itu justru syarat di dalam zikir. Robito itu kan syarat di dalam zikir. Sehingga kalau tanpa robito, maka zikirnya dia akan kosong. Robito kepada gurunya. Gitu. Makanya robito itu diizinkan oleh Allah Ta'ala, bahkan disyaratkan oleh para ahli sufi dalam zikir, ya karena memiliki efek yang sangat besar dalam dalam katakanlah peningkatan kualitas si murid ini. Gitu. Jadi kita berandai-andai dulu. Walaula anna li syaikhi madkhalan. Kita berandai-andai dulu. Sebenarnya robito itu punya efek nggak sih? Kalau misalnya robito itu nggak memiliki efek, ya masuk ke syarat yang ke-12 ini harus dikosongkan. Nah, tapi karena robito itu memiliki efek, ya diizinkan oleh Allah Ta'ala. Bukan hanya diizinkan, bahkan disyaratkan dalam zikir. Gus, nanya ya. Ada. Gus, chance lah. Gus, beres aja. Gus, nggak boleh. Tanya. Kalau soal tadi, si guru tidak menimbulkan efek ke kita, itu udah cukup robito. Nanti kita. Soalnya wala-wala kan ya. Walau syuhud. Adiman. Nah, ya kan kalau secara mantek ini kan namanya muqaddimatul syart ini namanya. Laula anna li syaikhi madkhalan, jika bukan karena seorang guru itu memiliki efek lah katakanlah ya, efek yang besar dalam mendidik murid, maka nggak boleh bagi murid untuk robito gitu kan. Gampangnya itu. Di wajahnya tidak di dalam hatinya. Tetapi karena guru ini memiliki mafhumnya kayak mafhumnya gitu kan di manteknya itu, jadi muqaddimatus syarat itu namanya. Karena mafhumnya, karena si guru ini memiliki efek yang besar dalam mendidik murid, maka boleh bagi murid untuk robito. Bukan hanya boleh, bahkan para ahli sufi itu mensyaratkan harus ada robito dalam zikir. Konon. Ini lu makan robito atau hujan? Kalau gini sih gue, suara lagi berpikir, ngamuk kita ngamuk. Sedangkan di sini kan orang yang berpikir itu syukur diam, bisutia, memang kerasukan apa kurang ajar gitu. Jaga boleh kita bahas. Saking yang gembira anak orang masih joget. Benar ya. Aku sudah jungkir. Jadi itu kan li'anna hadratullahi hadratabahtin wa sukutin wa kharsin. Itu di awal-awal itu kan ada zikir kan. Ketika membahas tentang definisi dari zikir. Jadi ketika seseorang itu sudah usul lah katakan gitu ya, maka dia masuk dalam dimensi Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana sikap dari seorang hamba itu harus diam dan bisu. Jadi lisannya udah nggak boleh lagi zikir la ilaha illallah, karena dia berada di hadapan Allah Ta'ala, itu kan. Nah adapun yang lain, dijerowokan misalnya Allah, itu mah sudah bukan dalam kondisi ikhtiar, karena kondisi maslubul ikhtiar, dengan kata lain tadi itu ya majdu. Kalau majdu, fahuwa ma'amaya ridu alaihi minal asrar, itu nanti akan ada ulama kabro. Ada nanti penjelasan setelah ini. Ketika bahas tentang Allah ya. Istilah kaum. Al-hadi asyara ta kang kaping 11 iku ihdaru makna dzikri, iku ngahadiraken makna zikir. Bi qalbihi kelawan atine murid ala ikhtilaf fi darajatil masyahidi. Ing atase ikhtilaf sulayane atau perbedaannya pira-pira derajat masyahid, pira-pira kesaksian atau penyaksian didzakirin yang dalam pira-pira kang zikir. Bisyarti an ya'ridha, kelawan syarat an ya'ridha ing yen to nyodoraken sapa murid ala syekhihi yang atase gurune murid kula syai'in sakabeh suji-wiji yarqa kang munggah sapa murid ilahi maring syai'.
minal adzwaqi nyatane saking pira-pira zauq rasa liyu'allimahu supaya ngajari sapa syekh ing murid tariqal adabi ing cara atau tariq jalan adab fihi ing dalam ya fihi ing dalam kullu syai' yarqa ilaih. Asani utai kang kaping 12 iku tafarru asani asyara utai kang kaping 12 iku tafarrugul qalbi. Iku ngosongaken tafarrugul qulubi iku ngosongaken pira-pira ati ang kulli maujudin saking sakabeh kang wujud hal dzikri yang dalam tingkah dzikir. Siwallahi saliyane Allah biqaulihi la ilaha kelawan ucapan murid la ilaha. Bainal haqqa maka temustune Allah taala iku ghuyurun. Iku zat kang maha pencemburu. La yuhibbu radamun sapa Allah an yara ing ento ningali sapa Allah fi qalbi dzakir ing dalam atin kang zikir ghairahu ing saliyane Allah. Illa bi idznihi angin kelawan izine Allah. Walaula lan lamun ora ono analis syekhi temen stune ku tetep kedua syekh madkhalan utawi gon mancing adiman kang agung pita dibil murid yang dalam ngajari adab murid masa ngomong ke orang wenang il murid di kedua murid apa an yukhayyila ya apa yang tengah hayalakan sapa murid syakhsahu ing jasate atau wajahe syekh guru baina ainaihi yang dalam ngarep yang dalam antaranya beripat loroni murid la fi qalbihi ora yang dalam atine murid. Baik namalan yang pastinya syaratnya perlu nyaratakan sapa kaum nafya kulli maujudin ing nafiaken sekabe kang wujud minal koni saking alam semesta minal qalbi saking ati liyata makana supaya dadi nancep lahu kedua murid apa taksiru qauli apa labete ucapan la ilaha illallah bil qalbi ing dalam ati Zumayasri mongko nuli-nuli lumaku apa dzalikal mana mongko mana ila sairil jasadi maring sekabe jasad wang syadulan podo ngedendangaken sapa ulama atani hawaha qabla an a'rifal hawa fasadafa qalban farighan fatamakkana atani nekani ing ingsun apa hawaha demen maring Laila qabla an a'rifal hawa ing dalem sadurunge yen tewurus apa ingsun al hawa ing cinta fasadafa mongko nubruk apa hawa qalban ing ati farigon kang kosong fata makana mongko nancep apa hawa. Subscribe, like, dan komen di bawah ini. Nah jika teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.